Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Andalusia. Umat Islam sebelum ke Andalusia, terutama ia menaklukkan sebuah kota-kota di benua Afrika bagian utara. Setelah menaklukkan seluruh benua Afrika bagian utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah di Damaskus pada masa Khalifah Al-Walid yang menunjuk Khalifah Al-Walid menunjuk Salah Musa bin Nusayr sebagai gubernur di Afrika Utara. Setelah Musa menjadi gubernur, Musa mengutus Tariq bin Malik untuk menyelidiki keadaan di Spanyol di selat. Ia menerangi lewat Laut Maroko ke benua Eropa dengan membawa pasukan berkuda sebanyak 500 pasukan dan berhasil memasuki Spanyol dengan tanpa ada hambatan. Melihat keberhasilan Tariq bin Malik, Gubernur Musa bin Nusayr mengirim Tariq bin Ziyad dengan 7.000 pasukan ke Andalusia. Pasukan Tariq bin Ziyad terdiri dari suku Barbar dan Arab yang dikirim oleh Khalifah Al-Walid. Pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Tariq bin Ziyad beserta pasukannya menyeberangi Laut Tengah yang disebut dengan Laut Selat menghubungkan antara benua Afrika dan benua Eropa. Setelah Musa menaklukkan beberapa kota seperti Cordoba, Malaga, Musa bin Nusayr merasa ingin Tariq bin Ziyad meminta pasukan kepada Musa bin Nusayr untuk dibawa ke Toledo, Spanyol. Dan Musa bin Nusayr mengirim 500 pasukan, 5.000 pasukan beserta Musa bin Nusayr ikut ke Andalusia. Orang Islam dapat kedudukan di Algestik. Di sana Tariq bin Ziyad melakukan pegunungan di sana. Nah, kita masuk materi kedua. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam masuk ke Andalusia. Faktor pendukung masuknya Islam ke Andalusia. Pertama, faktor internal dalam dunia Islam. Yang pertama, semangat kaum muslimin untuk menyebarkan dakwah dengan mengembangkan dakwah Islam. Kedua, kepemimpinan para penguasa muslim untuk memanfaatkan situasi pantai utara Afrika dan Mesir yang dikuasai kaum muslimin sering diganggu penguasa Andalusia. Tawaran kesejahteraan, ekonomi, kebebasan beragama dari kaum muslimin kepada masyarakat Andalusia. Kelima, semangat para khalifah dan penguasa di Bani Umayyah untuk memperluas wilayah kekuasaan. Faktor internal, faktor eksternal, keadaan atau situasi di Andalusia sendiri, keadaan politik, sosial, ekonomi Andalusia yang sangat kacau. Yang pertama, Andalusia semula dikuasai oleh bangsa Pandal. Kemudian bangsa Gotik yang dipimpin oleh Roderick mengusir bangsa Pandal. Maka bangsa Pandal di bawah pimpinan The Great Julian mengungsi dan bertahan di Kuta. Maka terjadilah permusuhan di antara kedua bangsa. Yang kedua, Great Julian meminta bantuan kepada gubernur Afrika Utara yaitu Musa bin Nusayr untuk menghancurkan Roderick. Yang kedua, penguasa Visigot yang bernama Roderick berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang ketiga, para elit politik penguasa Visigot saling bertikai untuk merebutkan kekuasaan. Penderitaan rakyat terhadap pajak sangat tinggi. Kemerosotan ekonomi akibat peperangan yang terjadi antara bangsa Pedal dan bangsa Visigot.
kaum Yahudi yang tertindas disuruh untuk memeluk agama Kristen Ortodok, Kristen Katolik yang dipaksa oleh Raja Roderick. Orang Yahudi tidak mau mengikuti perintah Raja Roderick dan ia meminta bantuan kepada kaum muslimin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa ke Toledo, Spanyol. Dan Musa bin Nusair mengirim 500 pasukan, 5.000 pasukan beserta Musa bin Nusair ikut ke Andalusia. Orang Islam dapat kedudukan di Algestik. Di sana Tariq bin Ziyad melakukan pegunungan di sana. Nah, kita masuk materi kedua. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam masuk ke Andalusia. Faktor pendukung masuknya Islam ke Andalusia. Pertama, faktor internal dalam dunia Islam. Yang pertama, semangat kaum muslimin untuk menyebarkan dakwah dengan mengembangkan dakwah Islam. Kedua, kepemimpinan para penguasa muslim tidak memanfaatkan situasi pantai utara Afrika dan Mesir yang dikuasai kaum muslimin sering diganggu penguasa Andalusia. Tawaran kesejahteraan ekonomi, kebebasan beragama dari kaum muslimin kepada masyarakat Andalusia. Kelima, semangat para khalifah dan penguasa di Bani Umayyah untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Faktor internal, faktor eksternal, keadaan atau situasi di Andalusia sendiri, keadaan politik, sosial, ekonomi Andalusia yang sangat kacau. Yang pertama, Andalusia semula dikuasai oleh bangsa Pandal. Kemudian bangsa Gotik yang dipimpin oleh Roderick mengusir bangsa Pandal. Maka bangsa Pandal di bawah pimpinan The Great Julian mengungsi dan bertahan di Kuta. Maka terjadilah permusuhan di antara kedua bangsa. Yang kedua, Great Julian meminta bantuan kepada gubernur Afrika Utara yaitu Musa bin Nusair untuk menghancurkan Roderick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke Andalusia. Umat Islam sebelum masuk ke Andalusia, umat Islam menaklukkan seluruh benua Afrika bagian utara. Setelah menaklukkan seluruh benua Afrika bagian utara dan menjadikannya salah satu provinsi di bawah kekuasaan Bani Umayyah, di bawah Khalifah Al-Walid. Al-Walid menunjuk seorang gubernur yang bernama Musa bin Nusair. Musa bin Nusair setelah mesti bidang ulah nih. Yang kedua, Great Julian meminta bantuan kepada gubernur Afrika Utara yaitu Musa bin Nusair untuk menghancurkan Roderick. Yang kedua, penguasa Piscot yang bernama Roderick berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang ketiga, para elit politik penguasa Pisgat saling bertikai untuk merebutkan kekuasaan. Penderitaan rakyat terhadap pajak sangat tinggi. Kemerosotan ekonomi akibat peperangan yang terjadi antara bangsa Pedal dan bangsa Pisgat. Kaum Yahudi yang tertindas disuruh untuk memeluk agama Kristen Ortodok, Kristen Katolik yang dipaksa oleh Raja Roderick. Orang Yahudi tidak mau mengikuti perintah Raja Roderick.
dan ia meminta bantuan kepada kaum muslimin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Hidayatullah dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai pengaruh peradaban Islam di Spanyol. Baik, sedikit saja langsung. Melalui pengaruh peradaban Islam di Spanyol ini, banyak sekali bangsa barat atau Eropa yang datang untuk belajar ke Spanyol, sehingga tidak lama timbullah tokoh muslim yang bernama Ibn Rushd, yang dimana Ibn Rushd ini melepaskan belenggu taklid dan mengajarkan cara berpikir bebas. Ibn Rushd ini juga banyak menulis karya-karya yang dimana karyanya juga diterbitkan pada awal abad ke-16 Masehi di kota Napoli dan Bologna. Mengenai pengaruh peradaban Islam ini, apa saja kemajuan yang ada di sana? Dan antara lain banyak dibangun masjid dan perpustakaan Islam. Jadi pengaruh peradaban Islam tentu sangat berpengaruh di Spanyol, khususnya di Eropa. Dan Eropa ini mempunyai kemajuan yang sangat tinggi. Perlu kita ketahui bahwa itu salah satu pengaruh peradaban Islam sehingga mempengaruhi kemajuan Eropa. Seperti yang kita ketahui bahwa Eropa banyak yang datang belajar ke Spanyol, dan tidak lama Eropa ini pun mendapatkan ilmu, sehingga mereka ketika sudah mendapatkan ilmu tersebut, mereka kembali ke negara asalnya masing-masing, kemudian mengembangkannya di sana. Dan pada akhirnya, walaupun Islam terusir dari negeri Spanyol ini dengan cara yang sangat kejam, akan tetapi perlu kita ketahui bahwa Islam telah banyak memberikan kontribusi terhadap gerakan-gerakan penting di Eropa, antara lain kebangkitan kembali budaya klasik, Renaissance, dan gerakan-gerakan lain diantaranya pada awal abad ke-14 Masehi yang muncul pertama kali di sana di Italia, reformasi pada abad 16, rasionalisme pada abad 17, dan pencerahan pada abad ke-18 Masehi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Arianti. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat kemajuan peradaban Islam di Spanyol, di mana kita ketahui banyak prestasi yang diperoleh umat Islam pada saat itu. Bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan dunia menuju kemajuan yang lebih kompleks. Salah satu tandanya yaitu kemajuan intelektual. Masyarakat Spanyol terdiri dari masyarakat majemuk, yaitu komunitas-komunitas Arab, Utara dan Selatan, Al-Muwaladun, orang Spanyol masuk Islam, Barbar umat Islam yang berasal dari Afrika Utara, dan Al-Saqalibah, penduduk antara Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi tawanan. Semua komunitas itu memberikan saham intelektual berupa filsafat, sains, fikih, musik dan kesenian, bahasa dan sastra. Yang kedua yaitu kemegahan pembangunan fisik. Di antara pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, dan taman-taman. Di antaranya yaitu Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Jafariyah di Saragossa, dan Tembok Toledo, dan yang terakhir yaitu Istana Al-Ma'mun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sains di Eropa. Perkembangan sains di Eropa meliputi ilmu-ilmu kedokteran, matematika, musik, kimia, astronomi, dan masih banyak lainnya. Ilmu-ilmu yang lain juga berkembang dengan sangat baik. Dan tokoh-tokoh yang terkenal dalam perkembangan sains di Eropa meliputi yang pertama, ada Abbas ibnu Parnash. Ia adalah orang yang termasyhur dalam bidang kimia dan astronomi. Ia adalah orang yang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Dan yang kedua ada Ibrahim ibnu Yahya al-Naqas. Ia adalah orang yang ahli dalam bidang astronomi. Ia dapat menentukan kapan terjadinya gerhana matahari dan berapa lamanya.
Ia juga berhasil dalam membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dengan bintang-bintang. Dan yang ketiga ada Ahmad Ibnu Ibbas dari Cordoba. Ia adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Ada Ummu Al-Hasan binti Abi Ja'far dan saudara perempuannya Al-Hafiz. Ia adalah mereka berdua adalah ahli dalam bidang kedokteran, dan mereka berdua adalah ahli kedokteran dari kalangan wanita. Dan dalam bidang sejarah dan geografi, tokoh-tokoh yang terkenal dalam bidang sejarah dan geografi, yang pertama Ibnu Zubair dari Valencia. Ia menulis tentang negeri-negeri muslim di Mediterania dan Syria. Dan yang kedua adalah Ibnu Al-Khatib. Ia menyusun riwayat Granada. Dan yang ketiga adalah Ibnu Khaldun dari Tunis, adalah perumus filsafat sejarah. Dan para sejarawan tersebut bertempat tinggal di Spanyol dan kemudian mereka berpindah ke Afrika. Itulah sebagian besar nama tokoh-tokoh dalam bidang sains. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah Islam di Spanyol. Spanyol merupakan tempat yang paling strategis bagi Eropa pada waktu itu untuk menggali peradaban Islam yang tak tertandingi, baik dalam bentuk politik, sosial, dan ekonomi. Islam di Spanyol telah melahirkan pancaran kemajuan dan kemilauan peradaban yang agung. Spanyol diduduki Islam pada zaman Khalifah Al-Walid, salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid, umat Islam mulai melancarkan ekspansi ke barat. Pada saat pertama kali Islam menginjakan kaki di Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir. Di sana, Islam memainkan peranan yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad. Dalam kurang waktu lebih dari 7 abad, kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah menunjukkan prestasi gemilang yang mengantarkan Spanyol mencapai puncak kejayaan. Bahkan pengaruhnya telah membawa kejayaan Eropa mencapai kemajuan. Di antara prestasi yang telah dicapai yaitu pertama, prestasi di bidang ilmu pengetahuan, kedua, prestasi di bidang keagamaan, ketiga, prestasi di bidang perdagangan dan pertanian, keempat, prestasi di bidang pembangunan fisik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Rubai dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan transmisi ilmu-ilmu Islam ke Eropa. Banyak hal yang melatar belakangi transmisi ilmu-ilmu pengetahuan di Eropa dari segi internal maupun eksternal. Kita lihat dari segi internal dulu, dari segi masuk. Umat Islam mengembangkan ilmu pengetahuannya tidak hanya terbatas untuk umat Islam saja, tetapi untuk siapapun yang berkeinginan untuk belajar ilmu pengetahuan tersebut, termasuk belajar dari barat. Yang kedua, dari segi eksternal. Menurut Nakostan, ada 4 faktor yang mendukung transmisi ilmu-ilmu Islam ke Eropa. Yang pertama, terpecahnya dengan gereja induk, Kristen Ortodoks dan monofisit karena perbedaan doktrial. Yang kedua, penaklukan Alexandria juga ikut menjadi tersebarnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan Yunani ke Persia dan India, dan pada akhirnya kedua negara ini masuk ke kekuasaan wilayah Islam. Yang ketiga,
pengembangan kurikulum yang mampu mengakomodirkan ilmu pengetahuan di era Universitas Alexandria pada masa kekaisaran Persia Jundi Syukur. Yang keempat, nah di sini adanya peranan Hebrew dan Arab Yahudi yang telah terjemahkan dalam bahasa Arab dan Hebrew.